Cara paling mudah mendapatkan dukungan warga adalah memberikan janji manis melebihi gula. Mungkin ada banyak skema subsidi yang diperluas. Karena inilah yang dipakai SBY untuk menjaring simpati publik. Tapi dalam jangka panjang membuat mereka lebih manja. Guru honorer, tenaga honorer menjadi berapa jumlahnya? Sekarang berapa jumlahnya? Yang jelas 500.000. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan, mereka semua juga akan dinaikkan menjadi PNS. Sampaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silahkan klik tombol like, komen, dan juga share videonya. Baik teman-teman, video saya kali ini, saya harap teman-teman semua tidak bosan dengan topik pembahasan saya yang masih seputar Demokrat. Nah, kali ini yang akan saya bicarakan yaitu tentang AHY. Menurut pandangan saya bahwa AHY ini belum bisa melepaskan diri dari bayang-bayang SBY. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Di setiap pernyataannya dia selalu mencontohkan atau mengambil contoh soal SBY, soal keberhasilan yang telah dibuat oleh SBY. Nah, kali ini dia mencoba untuk menjual janji manisnya. Dia mencoba untuk mulai menebar janji manisnya. Tentunya untuk mencari simpati dari masyarakat Indonesia, teman-teman. Nah, sebelum saya melanjutkan isi dari video saya ini, saya ingin memberikan saran kepada AHY agar seharusnya dia belajar dari Mas Gibran. Ya, mereka dua ini kan sama-sama anak dari seorang presiden, tapi mempunyai sebuah perbedaan yang sangat mencolok tentunya. Yang satunya anak manja, dan yang satunya lagi anak mandiri. Nah, kenapa saya katakan bahwa AHY ini harus belajar dari Mas Gibran? Kita melihat bagaimana Mas Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, dia tidak pernah membawa nama ayahnya. Dia tidak pernah dalam kampanyenya mengatakan bahwa saya akan berbuat seperti apa yang telah bapak saya perbuat. Mas Gibran tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi Mas Gibran tetaplah seorang Mas Gibran yang mempunyai pendirian, yang mempunyai cara berpikirnya sendiri, tanpa harus membawa-bawa nama sang ayah. Dan itu berhasil. Itulah yang harus ditiru oleh AHY. Ya, tidak perlu merasa malu lah, atau tidak perlu merasa sungkan, karena kalau melihat secara umur, mungkin tidak baiklah kalau AHY ini belajar dari Mas Gibran. Tapi menurut saya tidak ada salahnya sih. Baik teman-teman, kita berbicara mengenai janji manis apa yang mulai ditebar oleh AHY untuk mencari simpati dari masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah AHY ini berjanji bakal mengangkat tenaga honorer menjadi PNS jika Demokrat ini berhasil menang pada pemilu 2024. Nah, ini belum apa-apa Demokrat ini sudah menghayal. Emang yakin Demokrat bakal menang di 2024? Jadi dia memberikan contoh di mana dulu ketika ayahnya menjadi presiden pernah mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. Nah, itu yang saya katakan bahwa
AHY ini belum bisa lepas dari bayang-bayang SBY. Dia selalu memamerkan apa yang pernah dilakukan SBY terkait nasib mereka ini, teman-teman. Dia mengklaim, AHY ini nih, dia mengklaim bahwa pada periode 2004 sampai 2014 ada 1 juta lebih tenaga honor yang diangkat menjadi PNS, teman-teman. Sedangkan sejak Bapak Jokowi memimpin pada 2014 hingga saat ini masih ada 500.000 tenaga honor yang belum diangkat menjadi PNS. Ya, begitulah teman-teman. Kalau anak atau seorang anak yang tidak mempunyai prestasi tapi mau jadi capres atau cawapres, ya dengan cara apa ya? Dengan cara memamerkan prestasi dari bapaknya. Nah, ini kan menurut saya sesuatu yang sangat memalukan. Bahkan ada tagar yang memuja-muji AHY, tapi isinya semua adalah pencapaian dari SBY. Ini kan konyol. Menurut saya ini adalah sebuah strategi murahan yang sudah tidak berlaku lagi dengan zaman yang sekarang ini. Zaman sudah beda, bro. Ini kan ibaratnya begini. Kamu mau promosikan produk, tapi kamu banggakan produknya orang lain. Ini kan tidak nyambung. Dan ada kesan stres dan putus asa. Karena tidak ada yang bisa dia jual. Dia selalu menyebut-nyebut nama SBY. Katanya SBY disebutnya lebih memperhatikan nasib rakyat. Masyarakat diklaim rindu pemerintahan SBY dan Demokrat. SBY diklaim banyak membangun infrastruktur. SBY diklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. SBY diklaim berhasil menurunkan rasio utang dan banyak lagi. Ya kalaupun iya, lantas buat apa? Toh SBY tidak lagi ikut Pilpres pada 2024. Dan AHY ini mau disodorkan ke publik. Perlu kita ketahui bersama bahwa SBY dan AHY ini beda sosok. AHY masih tidak punya apa-apa di politik. Ya lihat saja kalau teman-teman tidak percaya. Bahwa strategi yang dipakai oleh AHY ini tidak akan jauh-jauh dari janji mulut kepada warga. Kita lihat saja nanti teman-teman. Cara paling mudah mendapatkan dukungan warga adalah memberikan janji manis melebihi gula. Mungkin ada banyak skema subsidi yang diperluas. Karena inilah yang dipakai SBY untuk menjaring simpati publik. Tapi dalam jangka panjang membuat mereka lebih manja. Ya, AHY mungkin akan lebih frontal lagi karena sangat bernafsu untuk menjadi pemimpin. Apalagi sudah ada seruan agar AHY ini duet dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ya, AHY seharusnya belajarlah dari Pilgub di DKI. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu baru di wilayah yang sangat kecil. Apalagi Indonesia, bro. Ya, kalau AHY ini jadi diduetkan dengan Anies, ini saya kira pasangan yang sangat cocok. Karena tipe kedua orang ini sama, teman-teman. Sama-sama menjual janji manis. Sama-sama menjual janji yang setinggi-tinggi. Yang biasanya kemudian dilaksanakan dengan sedikit-sedikit. Dari dulu sampai sekarang, banyak masyarakat yang masih belum cerdas dan menggunakan nalarnya untuk berpikir lebih jauh. Dijanjikan ini itu langsung percaya begitu saja. Begitu dilepehin dan habis manis sepah dibuang, barulah mereka sadar. Ya sayangnya sadarnya mereka ini hanya sementara. Besoknya dijanjikan lagi sesuatu yang manis-manis, nalar mereka kembali sakit.
Ya, Anies ini banyak cuap-cuap, kemampuan kerja tidak sebanding dengan ucapan yang sangat bombastis tentunya. Apalagi AHY. Makanya saya katakan bahwa duet Anies AHY ini sangat cocok. Karena sama-sama membuat janji manis. Yang tentunya bisa membuat rakyat ini kelepak-kelepak. Tapi kalau duet ini berhasil, maka dampaknya akan sangat buruk bagi Indonesia. Akan sangat mengenaskan. Yang satu pamer hal yang receh-receh. Yang satu lagi suka pamer kehebatan bapaknya yang sebenarnya tidak ada hebat-hebatnya sama sekali menurut saya. Bersama pasangan ini kalau jadi, itu akan membuang-buang anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Yang satu suka memboroskan anggaran dan kelebihan bayar. Yang satu lagi terkenal dengan label mangkrak. Kalau dua orang ini bersatu, bukannya mengerikan. Tidak ngeri sih, tapi konyol saja. Kalau ada yang mendukung orang ini mungkin seperti kata Pak Tua Sengkuni, silahkan diperiksa akal sehatnya. Kalau ada kader, simpatisan, atau pendukung fanatik, ya itu bisa dimaklumi teman-teman. Otak mereka ini kan sudah susah untuk menerima penjelasan yang baik-baik atau penjelasan yang sifatnya positif. Ya tinggal masyarakat bagaimana menyikapi ini, terutama masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Mereka tidak sadar selama ini selalu dijadikan komoditas politik oleh para politisi-politisi busuk. Dimanfaatkan lalu ditelantarkan. Dan itu fakta. Bahkan berulang kali terjadi tapi tidak sadar-sadar juga. Mereka tidak paham kalau ada pemimpin yang tidak becus. Yang paling menderita selalu mereka. Masyarakat menengah atau kaya tidak akan banyak terpengaruh. Yang miskin tentunya akan terjepit. Kalau pemimpinnya cuma jualan janji-janji manis. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.